fakih mukaddam. Nyuwun sewu, fakih mukaddam niku para syarek para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi fakih mukaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya fakih muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Abbas Buntet ketika berceramah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sempat menyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir perihal akhir-akhir ini, kata beliau, ada perebutan peran kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dibentur-benturkan dengan Al-Faqih Muqaddam. Ini katanya lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menanggapi hal itu, Gus Abbas Buntet mengatakan itu adalah doktrin berbahaya dan ingin menggantikan posisi kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah mengakar kuat dalam tradisi Amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu teman-teman, selengkapnya kita simak penjelasan Gus Abbas Buntet. Berikut ini dia videonya. Para syarek, para sedulur sedaya bawan, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian seolah-olah Al-Faqih Al-Muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'ali. Niku para syarek sing disebut Faqih Muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia. Sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kali zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salamullah. Gina pemboten ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama mbah buyut mereka yang namanya Al-Faqih Muqaddam. Nyuwun sewu, Faqih Muqaddam niku para syarek para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi Faqih Muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Para syarek, para sedulur sedaya, setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam. Termasuk juga
fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan faqih muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasannya faqih muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya faqih muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada, tapi ne faqih muqaddam sejarah ora dana, catatannya ora nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa, sing mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani segera akan diganti dengan Syekh faqih muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Mungkin apa mboten? Para syarif, para sedaya, bahkan ada catatan mengatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan, kalau memang betul catatan sejarah faqih muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana, yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sing kagungan tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada murid di antara si Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari, sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam niku dipun nadhemaken dhumateng Bayi Muslih Meranggen, mursid tarekat Qadiriyah Wanaksabandia saka Semarang. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur mawon. Kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa faqih muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan yang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berarti faqih muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan faqih muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini yang disebut oleh orang Sragen su'ul adab, ora bener itu. Dina apa bener? Paham napa mboten? Lah niki para syarif para rasul, ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Para syarif para sedulur sedaya mawon. Di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai habaib. Kenapa dan? Faham? Sebab apa para rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampean ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib. Ini adalah penyelewengan makna. Gak bener. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib. Sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nek bukan cucunya Rasulullah, napa malih Ahlul Bait. Paham nggih? Jadi wong Sragen saiki wis gak usah takut. Gitu? Gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng siji-siji wong kaya kowe. Apa kowe? Teman-teman, penjelasan yang barusan kita simak dari Gus Abbas Buntet ketika berceramah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengenai Al-Faqih Muqaddam yang dikatakan lebih hebat kewaliannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menurut beliau itu tidaklah benar. Sebagaimana beliau barusan menyebut dengan lengkap siapa sebenarnya Al-Faqih Muqaddam, dan kitab yang beliau sebut adalah keterangan yang dipakai untuk menelusuri
Al-Faqih Muqaddam yang dibangga-banggakan oleh sebagian orang dengan tujuan tertentu. Bersamaan dengan itu juga Gus Abbas Buntet juga menghimbau kepada masyarakat Sragen, jangan takut lagi. Artinya jangan takut tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah kalau tidak menghormati kalangan Habib. Dan Habib tidak ada katanya dengan syafaat, sebagaimana video penjelasan dari Gus Abbas Buntet yang kita simak bersama-sama barusan teman-teman. Nah itu saja, kalau ada yang disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.